Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Kemarin atau beberapa hari ini saya sempat bikin opini yang sudah saya upload melalui channel Peci Miring ini, yaitu memperkirakan atau menduga tidak lama lagi Gus Nur atau juga Sugih Nur Harja dan juga Bambang Tri kapan akan ditangkap. Dan ternyata hari ini saya nggak bisa lihat tanggal sudah hang, jadi saya juga jadi ikut-ikut tidak waras nih gara-gara dugaan ijazah palsu untuk Bapak Jokowi yang terhormat. Nah, saya tidak bisa berkata apakah dengan ditangkapnya Saudara Sugih Nur Harja dan Bambang Tri itu harus mengucap apa. Subhanallah, alhamdulillah, innalillahi, atau apa. Saya tidak tahu harus berucap apa. Tapi barangkali saya mungkin menjadi wakil dari orang-orang yang tidak bisa berucap atas ditangkapnya Gus Nur terutama. Kalau kita melihat tayangan-tayangannya ya memang menurut saya sudah offset lah. Jadi hidup ini, kita ini bertetangga, kita itu bersosialisasi, kita hidup ini tidak sendiri. Kita berteman, berkawan, bersahabat, bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi kalau Sugih Nur Harja sering bilang saya merdeka, ya merdeka mbahmu. merdeka begitu tuh, merdeka yang gimana? Nggak bisa dong, kita ini kan hidup bermasyarakat. Tapi ya oke lah, saya kira saya barangkali saya ini atau pendapat saya ini barangkali mewakili sebagian masyarakat yang ya boleh dibilang, makanya tadi tuh kita nggak bisa bilang alhamdulillah, innalillah atau apa, juga nggak bisa bilang syukur lu tangkap lu, nggak bisa bilang itu juga, nggak. Tapi ya gimana ya, prihatin, tapi ya wajar, antara prihatin, wajar, dan ya wis karepmu lah. Artinya gini, setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, setiap pendapat juga harus dipertanggungjawabkan. Kita nggak bisa bebas-bebas begitu. Cuman kali ini dalam kasus ini saya memberi judul opini saya sekarang ini adalah silat lidah oknum pengacara. Semoga ini ya sedikit memberi pencerahan lah kepada kita semua. Dalam waktu mungkin 3 bulan terakhir, mata saya, perhatian saya tertuju kepada beberapa tayangan
persoalan yang kaitannya juga sama, soal ijazah palsu, soal pengacara, terutama soal ulah pengacara lah. Katakanlah ada Hotman Paris Hutapea, ada Rasman Nasution, ada Profesor Dr. Egy Sujana, banyak lagi lah. Saya perhatikan ya, kalau ada persoalan, katakanlah persoalan hukum yang dialami oleh masyarakat, dan masyarakat menggunakan jasa lawyer, meminta bantuan hukum, ini kadang-kadang justru dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh oknum pengacara itu untuk pijakan manggung gitu. Jadi karena masalahnya menjadi perhatian masyarakat, nah contoh seperti masalah ijazah palsunya, diduga ijazah palsu yang dituduhkan kepada Bapak Presiden, dan itu kan orang nomor 1 di Republik ini, ya siapapun tidak akan untuk tidak mengatakan bahwa oknum pengacara yang bersilat lidah di kasus ini itu, saya kira nggak bisa tidak ya bagian dari dalam tanda kutip mencari panggung. Otomatis dia akan namanya terus bebas berkeliaran di media, dikutip atau dimintai pendapat wartawan dan sebagainya. Nah, sayangnya, mohon maaf, pihak yang meminta jasa oknum pengacara tadi kurang paham soal hukum. Jadi klop sudah artinya pas gitu. Kenapa pas? Ya namanya sebenarnya minta bantuan hukum itu untuk dicerahkan, tetapi tidak jarang masalahnya menjadi tambah beruwet gitu, menjadi tambah ruwet, nah inilah yang salah satu saya sayangkan. Jadi mohon maaf, kayak Sugi Nur Harja, kemudian Bambang Tri, ini kan ya kalau tidak boleh dibilang pendidikannya kurang, mungkin ya kurang pendidikan gitu. Apa bedanya? Beda lah, pendidikannya kurang dan kurang pendidikan. Kalau dibilang kurang pinter, nggak enak juga. Kalau dibilang tidak pinter ya nggak enak juga. Tetapi itu kenyataannya begitu. Mereka ini sebenarnya butuh bantuan hukum supaya tercerahkan, supaya masalahnya segera selesai. Tetapi kadang-kadang justru menjadi panjang dan kali lebar, bahkan panjang kali lama. Kenapa? Ya kita tahu proses hukum kadang-kadang juga bisa dilama-lamakan gitu. Kadang-kadang sudah selesai di tingkat tertentu, bisa naik ke tingkat naik lagi tingkat yang lebih tinggi, dan itu mohon maaf yang diuntungkan dalam tanda kutip adalah pengacaranya. Kalau boleh dibilang juga oknum pengacaranya. Karena
Saya dalam beberapa waktu lalu juga sempat mengalami kasus seperti ini, dan setelah melihat dengan mata hati, ya, saya tidak melihat dengan mata yang lain. Wah, kurang ajar juga pengacara ini kalau caranya begini. Ya, kalau yang kaitannya dengan kami, saya waktu itu ada urusan gugat-menggugat urusan perdata, saya mulai melihat gelagat tidak bagusnya. Tapi kalau yang saya pernah alami itu motifnya ekonomi. Jadi semakin lama beracara, ekonomi atau honor untuk lawyer, jasa untuk bayar lawyer akan berjalan terus. Dan kalau sampai gugatan bisa ke pengadilan yang lebih tinggi, wah, itu otomatis juga biayanya tambah lagi. Jadi kita yang meminta bantuan hukum itu bisa makin babak belur gitu. Itulah salah satu persoalan di dalam dunia oknum pengacara atau penasihat hukum. Nah, dalam kasus penangkapan terhadap Sugih Nurharja dan Bambang Tri, saya sebenarnya dari kemarin sudah bilang kasihan kepada mereka ini. Jadi bisa saja mereka ini akhirnya menjadi dalam tanda kutip korban para oknum pengacara yang menjadikan ini sebagai pijakan untuk panggung yang lebih besar, dengan juga ada cita-cita agenda lain di balik fenomena atau di balik kasus ini. Ya, kalau dalam kasus yang lain, katakanlah antara Hotman Paris dengan Rasman Nasution, itu kan ada semacam, kalau dibilang dendam pribadi sulit juga ya, tetapi ada persoalan yang menjadikan mereka terus eksis di media, sementara orang yang meminta jasanya itu barangkali juga lama-lama makin tidak paham juga sebenarnya masalahnya apa, karena yang manggung akhirnya pengacaranya begitu loh. Nah, seperti ini loh yang saya bilang dalam kasus Sugih Nurharja dan Bambang Tri, bisa jadi kalau orangnya sudah masuk di tahanan nggak bisa muncul di media. Nah, yang akan muncul kan pengacaranya. Nah, ini akan lama ini nanti, apalagi ini menyangkut nama orang nomor satu, yaitu Presiden Joko Widodo. Ya, gitulah. saya jadi agak sulit juga nih mengatakan gitu loh. Jadi silat lidahnya oknum pengacara ini, kalau si pengacara bilang bahwa dengan penangkapan ini bikin gaduh, kalau menurut saya yang bikin gaduh ya justru silat lidahnya si oknum pengacara ini gitu. Tapi ya gimana ya, kenyataannya sekarang udah terjadi penangkapan, dan tuduhannya saya tidak bisa menjelaskan lebih detail tentang pasal-pasal dan lain-lain, itu bagiannya si kawan pengacara itulah yang nanti menjelaskan. Tetapi kadang-kadang silat lidah si oknum pengacara ini bukan mencerahkan persoalan hukum, tapi mohon maaf, jadi bukan bikin melek hukum gitu, tapi mohon maaf jadi menjadi tambah gaduh juga gitu. Jadi dengan demikian
saya hanya memberi saran kepada masyarakat, hati-hati kalau beracara, meminta bantuan pengacara. Carilah pengacara-pengacara yang benar-benar tulus. Oke lah, dalam kasus Sugi Nur Harja dan Bambang Tri barangkali keduanya tidak motifnya bukan ekonomi, artinya yang mana mungkin Bambang Tri dimintai bayar jasa pengacara kan, atau saya kira Sugi Nur Harja kan juga bukan orang yang kaya-kaya banget lah, sehingga pengacara tega meminta bayaran kepada saudara Gus Nur atau Sugi Nur Harja ini. Tetapi saya kira nilai dari jasa pengacara ini justru lebih besar lagi karena menyangkut kepopuleran nama si oknum lawyer ini akan selalu terus dikenal dan promosi gratis gitu. Itu kan pandangan saya. Nah, kalau teman-teman yang menjadi lawyer merasa itu bukan seperti yang saya maksud, itu bagus gitu. Tapi saya mencoba mewakili pendapat beberapa orang, kelompok masyarakat yang bahkan saya sendiri merasa, wah, kalau cara kerja pengacara, oknum pengacara seperti ini sebenarnya juga kasihan pada masyarakat. Persoalan hukum bukan malah tambah melek, tapi dalam tanda kutip saya menggunakan istilah yang sering digunakan oleh Gus Dur, masalah hukum justru akan menjadi makin picek. makin berumet dengan silat lidah oknum pengacara tersebut. Ya, saran saya itu saja, hati-hati menggunakan jasa oknum pengacara. Dan belakangan ini kita melihatlah bagaimana kasus ijazah Lasman Nasution udah berapa bulan nggak selesai juga, itu saling sindir, saling konferensi pers, saling apa. Nah, saya yakin kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ini nanti juga akan begitu, digunakan oleh pengacara untuk terus berkonferensi pers atau dikutip media, sehingga ya nggak tahu kapan selesainya gitu. Itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan. Moga-moga semua pihak bisa mengerti dan memahami bahwa saya kira penangkapan ini pasti ada alasan yang jelas. Tidak mungkin lah penangkapan kemudian sewenang-wenang, saya kira tidak mungkin juga. Dan saya pikir salah satu info yang saya dapat, kalau ada unsur penodaan agama, ya saya sudah bilang juga sebelum saya berpendapat sekarang ini di dalam tayangan saya sebelumnya, bahwa soal mubahalah misalnya, ya kalau konsep mubahalah seperti itu memang saya juga sepakat itu merupakan penodaan agama juga. Artinya saya yang beragama sama dengan Sugi Nur Harja merasa tidak nyaman dengan penggunaan atau pemahaman soal mubahalah seperti itu. Jadi, mohon maaf, saya tidak paham apakah pengacaranya paham nggak soal mubahalah ini. Kalau tidak terlalu paham, sebaiknya juga nggak usah banyak ngomong lah.
karena makin beruwet juga nanti. Soal mubahalah ini bukan semata-mata soal keyakinan, tapi juga saya yakin ada unsur fikih, ada unsur ketauhidan, ada unsur macam-macam yang secara apapun boleh kita perdebatkan. Apa yang di kontenin itu tidak sepenuhnya benar secara syar'inya gitu. Tapi ya sudahlah, sekali lagi namanya oknum lawyer itu pandai silat lidah. Ya, saran saya para pendengar atau yang melihat konten-konten semacam itu ya jangan sepenuhnya ditelan-telan mentah gitulah. Saya kira itu saja dari saya, Peci Miring Ahmad Bahar. Moga-moga sehat selalu, moga-moga ceria, dan yang penting kita harus waras di dalam melihat apapun fenomena yang terjadi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.